Mata potong Witherspoon ini udah mulai berasa tidak begitu tajam teman-teman ya, karena umur pemakaian juga sudah cukup lumayan lama ya, sekitar 4 tahun yang lalu, dan tidak pernah ganti sama sekali ya. Jadi hasil pemotongan ini agak sedikit bergelombang teman-teman ya di bagian pinggir, karena masuknya juga agak lambat ketika proses memotong. Bisa jadi mata potongnya ini udah mulai tumpul ya. Jadi di video kali ini kita akan mengasah mata potong meter show-nya teman-teman ya, ikuti terus. Oke, kita langsung buka aja teman-teman ya. Jadi kebayang ini udah 4 tahun nggak pernah dibuka sama sekali untuk mata potongnya. Bisa jadi ini sangat cukup keras ya untuk proses bukanya. Oke, jadi ketika kita putar nanti kita menekan bagian samping ya untuk kunciannya ini. Oke, dan arah putarannya searah dengan jarum jam teman-teman ya untuk membukanya. Tentu nanti untuk pasangnya arahnya sebaliknya ya untuk proses pasangnya nanti. Jadi untuk mata pisaunya ini memang pada saat pemotongan agak lambat ya masuknya ketika kita potong tiang sliding seperti yang tadi. Dan pada saat memotong kusen juga itu lumayan lama teman-teman ya. Dan hasil potongannya juga berbelok, tidak stabil ya, karena masuknya itu agak lama, lambat untuk mata potongnya. Jadi bisa jadi ini karena mata potongnya udah mulai tumpul ya. Oke, yang beli kelihatan putih ini adalah bekas potongan dari aluminium yang masih menempel ya di bagian ujungnya. Oke, jadi mata asah yang kita gunakan adalah mata kristal ya. Saya biasa nyebutnya mata kristal nih teman-teman di area saya. Jadi ini juga biasa digunakan untuk mengasah mata planer ya. Jadi posisi pengasahannya seperti ini nanti ya. Jadi yang kena nanti bagian depannya, bagian depan dari mata gergajinya atau mata meter show-nya nih. Karena bagian ujungnya ini adalah bahan baja ya, ini bukan besi biasa. Jadi untuk lebih maksimalnya teman-teman gunakan mata asah kristal ini. Oke, untuk pasangnya tinggal dibalik aja mur bagian bawah untuk gerindanya. Dan jika posisi pengasahan mata pisau meter show-nya berdiri, teman-teman biarkan aja untuk posisi penutup atau pengaman ya. Nah, tapi kalau misalkan tergeletak seperti yang akan saya lakukan sekarang ini, sebaiknya untuk pelindungnya ini diarahkan seperti ini ya di bagian belakang. Karena untuk posisi pengasahannya ini adalah posisi tergeletak ya untuk mata pisau circular show-nya. Oke, jadi pastikan semua terpasang kuat ya. Begitu juga untuk mata circular meter show-nya, supaya tidak lari kemana-mana nanti pas ketika kita proses mengasah. Jadi kita pakai skrup aja ya supaya aman nanti pada saat proses pengasahannya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan posisinya berdiri, untuk pelindung mata pelindung mata gerindanya ya, pelindung gerinda nanti biarkan aja seperti yang posisi awal. Oke, kita tandai aja supaya nanti kita tahu sampai mana kita lakukan proses pengasahan, supaya tidak melakukan 2 kali ya, supaya kerjaan juga lebih efisien untuk waktunya, kita tidak sampai muter-muter lagi asah 2 kali. Oke, jadi yang kena itu bagian depan saja teman-teman ya, bukan bagian atasnya. Jadi usahakan pelan-pelan untuk melakukannya, jangan sampai bagian ujung atasnya ini terkena sama batu asahnya ya, batu asah kristal ini. Jadi kalau misalkan bagian atas yang kena itu justru akan makin tumpul ya. Jadi yang kita kena itu yang kena itu harusnya bagian depan dari mata meter show-nya ya. Oke, kita balik lagi untuk proses selanjutnya. Keutamaannya teman-teman silakan keamanan ya diperhatikan untuk kacamata, karena percikannya cukup lumayan bahaya ya. Jadi
beberapa hari yang lalu saya sempat terkena mata ya untuk percikan ini. Jadi insya Allah di video kedepannya saya akan bagi pengalaman cara membuang geram besi ya di bagian di mata, bagaimana cara membuangnya. Di akhir video nanti kita akan bandingkan teman-teman ya, hasil potongan dari mata potong ini yang belum diasah sama yang sudah diasah, supaya kita bisa membandingkan seperti apa hasil pengasahan yang kita lakukan sekarang ini. Oke, kita selesaikan prosesnya dulu teman-teman, baru kita akan mencoba ya untuk memotong lagi. Oke teman-teman, udah selesai semua ya. Jadi sekarang kita akan coba langsung untuk proses potongnya ya. Oke, jadi hasilnya ini udah mulai berasa ya. Bagian ujungnya udah mulai berasa tajam ya. Kita langsung coba aja ya untuk proses potongnya. Kita pasang dulu teman-teman untuk mata potongnya. Jadi untuk proses pasangnya ini tinggal lawan arah jarum jam ya untuk proses pasang skrupnya. Jadi pastikan ini benar-benar kuat teman-teman untuk proses pasangnya, karena kalau misalkan longgar ini lumayan, ini sangat bahaya ya. Jadi pastikan ini terpasang benar-benar kuat ya. Oke, kita langsung coba aja untuk proses potongnya ya. Oke, udah mulai mantap teman-teman. Jadi lebih dari suara aja udah beda ya dengan yang pertama ini. Jadi suara masuknya juga terdengar lebih renyah ya untuk masuknya. Itu artinya memang ada sedikit pengaruh untuk proses pengasahnya tadi. Dan hasilnya juga tidak bergelombang, lurus, tidak seperti yang pertama ya. Kita akan cek juga untuk hasil yang tadi ya, seperti yang saya bilang di awal. Kita akan bandingkan dengan hasil potongan yang belum diasah teman-teman. Kita padukan yang dua bagian ini dengan potongan yang di awal tadi ya, di awal video ketika kita mencoba potong pertama. Oke, jadi yang sebelah kiri ini adalah sebelum diasah teman-teman. Mungkin agak jelas ya di HP-nya. Ini kayaknya sedikit bergelombang, ini seperti bergelombang ya di bagian tengah bawahnya, dan kalau kita padukan ini kelihatan. Nah ini dia teman-teman, ini agak bergelombang. Bagian ujung memang siku ya, berbentuk 45 derajat, cuman di bagian tengah ini agak bergelombang ya hasil potongannya. Oke, kelihatan yang sebelah kiri agak sedikit berbelok di bagian tengahnya. Semoga bermanfaat teman-teman informasinya. Kritik saran di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.